Indikator awal itu sudah dapat kita baca. Jadi walaupun vaksin belum ditemukan, tapi kita baca tren data bahwa beberapa negara berhasil sudah melampaui puncak pandemik. Jadi pandemik sudah terlampaui. Dari mana kita tahu? Mudah melihatnya karena ada data yang menunjukkan di beberapa negara kasus setiap hari yang terjadi ketika warganya terpapar corona. Nah, kita melihat ada satu waktu yang jumlah terpapar virus corona itu menanjak terjal sekali, lalu landai, lalu dia menurun. Ketika trennya menurun, kita tahu bahwa pandemi puncaknya sudah dilalui dan itu terjadi di beberapa negara. Antara lain Korea Selatan, Jerman, Australia, dan Selandia Baru. Pada negara ini, hanya menyebut berapa saja karena ada juga negara di luar itu. Pada negara ini terjadi satu tahap baru di mana puncak pandemik sudah dilalui. Mengapa demikian? Karena ternyata memang protokol kesehatan memberikan efeknya. Social distancing, working from home, online class, menggunakan masker, cuci tangan, ternyata memberikan efek walaupun vaksin belum ditemukan. Jadi tren itu yang kita lihat. Virus corona akan tuntas 99% di dunia. Sekali lagi, tuntas 99% di dunia terjadi kira-kira pada bulan Juli sampai September 2020. Dari mana kita dapatkan proyeksi ini? Kita membaca tren dunia. Sampai dengan 1 April, data menunjukkan jumlah yang terpapar virus corona menanjaknya terjal sekali. Tapi di tingkat dunia, rata-rata, setelah 1 April, yang terkena virus corona setiap hari itu mulai melandai. Dan trennya sudah mulai menurun. Itu pun dapat kita lakukan proyeksi bahwa pada waktunya virus corona rata-rata di dunia akan selesai dan dapatlah kita waktunya itu bahwa 99% kasus ini akan tuntas pada bulan Juli sampai September 2020. Itu rata-rata dunia, namun tentu saja ada variasi di sana. Ada kategori A, negara-negara yang lebih duluan selesainya itu, kira-kira bulan Mei 2020, sudah tuntas 99% kasus virus corona. Seperti tadi yang saya katakan, contoh pada negara Jerman, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, negara-negara ini lebih cepat menuntaskannya. Kedua, kategori B, di mana tuntasnya itu kira-kira sekitar bulan Juni 2020, ini kategori menengah. Ya. Ketiga, kategori C, yang lebih lambat, yang tuntasnya itu setelah Juni 2020. Jadi kita lihat memang ada variasi dalam beberapa negara, kapan tuntasnya virus corona itu untuk sampai pada 99%. Kesimpulan kedua, di Indonesia. Di Indonesia, 99% kasus corona akan tuntas di bulan Juni 2020. Dari mana kita tahu? Kembali kita membaca tren data. Sampai 11 April 2020, tren yang terpapar virus corona di Indonesia menanjaknya terjal sekali. Setiap hari yang terkena bertambah sampai tanggal 11 April 2020. Setelah 11 April, yang terkena per hari mulai melandai. Dan kita tahu ujungnya nanti dia akan menurunnya. Nah, saat itu kita bisa katakan bersandar pada model projection, pada bulan Juni 2020, 99% kasus virus corona akan tuntas di Indonesia. Katakanlah seminggu, 2 minggu, 3 minggu setelah Lebaran, Indonesia kembali akan hidup hampir normal. Mengapa saya katakan hampir normal? Karena vaksin belum ditemukan. Ya. Sehingga kita belum bisa mengklaim 100% ini tuntas.
Kesimpulan ketiga, kapan tuntas totalnya itu? Itu adalah era ketika ditemukannya vaksin. Di era itu 100% kita katakan goodbye kepada virus corona, karena kalau vaksin sudah kita temukan, virus corona itu berubah wataknya hanya seperti flu biasa yang tak lagi membahayakan. Nah, dari data yang kita miliki, simulasi yang kita lihat bahwa vaksin itu akan ditemukan sekitar bulan Mei sampai Juli 2021, tahun berikutnya, lebih jauh lagi. Jadi kita lihat memang 100% akan tuntas jika vaksin ditemukan. Namun sebelum vaksin ditemukan ternyata 99% itu bisa diselesaikan dengan protokol kesehatan dan beberapa negara menunjukkan tren yang positif karena puncak pandemi dilalui.